Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syedralun, saat ini saya ada di Masjid Haji Muhammad Hanafiyah di Luk Sukun, Kabupaten Aceh Utara. Masjid ini dibangun pada tahun 2021 akhir, dan ini artinya sudah 2 tahun lebih pembangunannya di atas areal sekitar 4 hektar. Dan ini adalah permintaan dari masyarakat di desa ini. Ada 2 desa yang pada saat itu agak kesulitan biaya untuk membangun masjid. Kemudian mereka meminta bantuan dari Bapak Muhammad Hanafiyah. Beliau adalah direktur utama sekaligus pendiri PT Dunia Barusa, yaitu dealer Toyota di Provinsi Aceh. Pada saat itu beliau memulai karirnya sebagai pengusaha di kampung ini dengan mendirikan SPBU. Dan pada tahun 2024 kemarin atau beberapa bulan yang lalu, masjid ini disurvei oleh Kementerian Agama Republik Indonesia di Provinsi Aceh, masuk sebagai salah satu nominasi yang kemudian dibawa ke tingkat nasional untuk masjid ramah dan ramah, masjid percontohan dan ramah, atau namanya Anugerah Masjid Percontohan dan Ramah atau Ampera 2024. Masjid ini bersama Masjid Haji Harun Kesilemi, Masjid Bujang Salim di Kerungguku, Aceh Utara, dan Masjid Raya Baitur Rahman juga, Masjid Oman di Lamprit, itu masing-masing kategori, termasuk Masjid Kopelma Darussalam, masing-masing kategori dibawa untuk ajang yang sama di tingkat nasional. Kemudian ternyata masjid ini belum rezeki ya. Masjid ini masuk dalam kategori masjid ramah lansia. Tapi karena masih dalam proses pembangunan dengan fasilitasnya belum cukup, mungkin belum dianggap belum cukup kriterianya, sehingga kita berharap masjid ini setelah nanti selesai dia akan ikut lagi di Ampera 2025 ke depan, dan mudah-mudahan bisa menang mewakili Provinsi Aceh. Kemarin di Ampera itu ada 2 masjid yang meraih juara, yaitu Masjid Oman di Lamprit sebagai Masjid Musafir, dan satu lagi Masjid Haji Harun Kesilemi untuk kategori Masjid Jami. Walaupun belum di juara 1, tapi Masjid Haji Harun juara 2 dan Masjid Oman juara 3. Kita nanti akan lihat-lihat ke dalam, Syedralun. Kita akan temui para pengurus masjid. Oh ya, Syedralun, Masjid Haji Muhammad Hanafiyah ini berada di pinggir jalan raya Medan Banda Aceh, terpaut hanya sekitar 1,5 kilometer dari kota Luk Sukun dan 500 meter dari Landing, ibu kota, pusat pemerintahan, bukan ibu kota, pusat pemerintahan Kabupaten Aceh Utara. Di sana ada kantor bupati, kantor DPR, dan kantor-kantor pemerintah semua. Kalau sebelah kiri saya itu adalah arah ke Medan, itu adalah kota Luk Sukun. Sementara ke kanan adalah arah ke kota Banda Aceh. Ada pusat pemerintahan di sana sekitar 500 meter. Dan ini menurut hemat kami menjadi masjid terlengkap yang ada di Aceh Utara saat ini dari sisi fasilitas dan semuanya. Nanti kita coba lihat di dalam. Bapak nama? Abdul Jalil. Abdul Jalil di sini di sebagai masjid, sekretariat kepala Masjid sekretariat Muhammad Hanafiyah. Masjid HM Muhammad Hanafiyah, Haji Muhammad Hanafiyah. Haji Muhammad Hanafiyah. Di desa apa nih? Di Desa Ranto, Luk Sukun. Luk Sukun. Dia jauh ke Luk Sukun itu berapa? Sekitar 1,5 kilo. 1 kilometer. 1,5 kilo sampai kota Luk Sukun. Sampai kota Luk Sukun ya. Kira-kira Bapak bisa ceritakan secara singkat pembangunan masjid ini, Pak? Insya Allah di awal pertama kami bergerak hati di bulan Ramadan. Ya. 2021. Ya. Kami kumpul semua masyarakat yang bahwa kami ingin mendirikan masjid di awalnya. Kemudian kami ambil kesimpulan di bulan Ramadan, 17 Ramadan. Di awalnya kami rencana memberikan nama masjid ini Baitul Maghfirah. Nah,
di awalnya. Ah. Kemudian selanjutnya Ini untuk masyarakat berapa kampung, Pak? 2 kampung, 2 kampung. Pulau Dolang dengan Menasaranto. Yang rencana awal. Ya, rencana awal. Sampai sekarang tetap 2. Oh itu. Nah, kemudian walaupun si kelilingnya juga mari juga kan dalam beribadah. Kemudian di saat itu kami berencana mencari tanah untuk kedudukan masjid. Hanya kami butuh sekitar 2000 meter waktu itu rencananya. Nah, kemudian pada saat itu tanah kami tanya-tanya kepada masyarakat, ada yang mau jual tanah, yang tanah sawah ini. Nah, posisinya di sini. Ini sawah semua. Sawah semua. Ada 2000 meter. Kemudian kami kumpulkan dana dari masyarakat. Di awalnya kami membuat celeng. Celeng bukan celeng di jalanan. Celeng infak subuh. Setiap rumah kami taruh celeng. Di Menasah? Enggak, di rumah. Setiap rumah. Nah, kami umumkan pada masyarakat karena kami sudah sepakat. Jadi kita buat celeng supaya tidak membebankan, memberatkan. Kan? Kadang-kadang ada orang belanja, orang rumah belanja, ada lebih uang 2000 sisihkan, ada 1000 sisihkan. Setiap minggu kami ambil, kami atur petugas untuk ambil setiap rumah. Nah, mungkin ada yang dapat 1 minggu 2 juta, 2,5 juta. Nah, kemudian ada juga kami bikin suatu gebrakan menyangkut infak beras. Nah, setiap orang rumah memasak itu harus menyisihkan 1 genggam sekurang-kurangnya atau 2 genggam untuk menyisihkan simpan. Setiap minggu kami ambil. Nah, juga di situ kami ada terkumpul uang setiap kali ambil ada uang jumlah sekitar 1 juta. Jadi setiap 1 minggu ada 3 juta. Itulah kami kumpul membeli tanah. Nah, ada juga kadang-kadang yang masyarakat individu yang mungkin ada kelebihan rezeki, ada juga yang menyumbangkan lebih. Nah, gitu. Kemudian di saat itu setelah tanah ini sudah ada sekitar 2000 meter, kemudian kami komunikasi waktu itu gimana cara membangunnya ini. Karena kami tidak mencari dana dari pemerintah. Tidak mencari dana dari pihak-pihak lain, nggak ada. Nah, kami sepakat hanya masyarakat 2 kampung ini dan sekeliling ini bisa terbangun masjid ini. Jadi ada inspirasi kami yang bahwa ini ada pengusaha kita, mungkin coba kita hubungi, kita komunikasi dengan pihak pengelola SPBU ini. Nah, rupanya almarhum Bapak Walid Haji Muhammad Nafiah, dia tinggal di Banda Aceh, di Medan. Nah, kami komunikasi dengan Bapak. Alhamdulillah responnya sangat baik. Langsung begitu kami sampaikan, langsung iya. Kapan mau bangun? Di mana mau? Bagaimana masyarakatnya? Apakah kepingin? Apakah senang? Nah, kalau senang coba komunikasi kembali. Boleh saya mewakafkan untuk bangun masjid. Setelah kami wawancara berbicara dengan almarhum, kami kembali kumpul masyarakat. Ya, kami sampaikan yang disampaikan almarhum. Ternyata masyarakat respon juga semua kan. Jadi mau semua dan setuju. Nah, setelah itu karena almarhum waktu itu ingin membangun cepat masjid ini dalam jangka 2 tahun selesai. Itu niat dia. Alhamdulillah kan. Nah, ternyata kendalanya ada di pembebasan tanah, kita belum cukup. Karena yang kita bebaskan tadi hanya sekitar 2000-an meter. Jadi kepingin almarhum lebih besar, lebih luas. Jadi langgeng halaman kan. Masjid pun cocok untuk lingkungan Sekarang besar. semua luas berapa? Sekitar lebih kurang sekitar 2 hektar ya. Lebih kurang 2 hektar. Kemudian waktu itu kami sampaikanlah dengan almarhum yang bahwa tanah ini masyarakat kasih, si pemiliknya akan jual kalau memang untuk masjid. Untuk masjid. Kalau memang kita beli. Tapi almarhum bilang dengan kami, kalau kita tunggu dari wakaf terlalu lama, jadi akan lama kita bangun masjid. Ini bagaimana caranya ini? Ya, kami kan nggak bisa menjawab karena kita kan ini terlalu mengumpul dari kecil-kecil. Ternyata komunikasi selanjutnya dengan almarhum Walid, dia menyampaikan yang bahwa coba kamu selesaikan tanah yang ada di sekitar ini. Setelah selesai surat menyurat, saya akan bayar.
Nah, alhamdulillah kami senang. Kami kumpul semua yang pemilik-pemiliknya. Kami sampaikan seperti tadi kan. Alhamdulillah diterima. Setelah kami urus surat-surat semua, akte-akte semua, siap kami bawa ke Banda Aceh. Kami jumpai lagi beliau. Ternyata setelah sampai kepada beliau, kami kasihkan semua surat, akte suratnya. Itu besoknya dibayar semua langsung. Nah, begitu dibayar semua langsung, masyarakat yang pemilik tadi kan senang. Yang mungkin beranggapan tadi, masyarakat tadi yang pemiliknya kita melalui kita, ada agen-agennya, ada segala macam. Nah, kami nggak pakai itu, karena kami langsung nggak ada istilah fee ini, nggak ada. Nah, kemudian setelah 1 minggu pembayarannya, semua material yang kebutuhan untuk bangunan masjid ini langsung masuk kemari. Nah, dimasukkan dengan almarhum, langsung bergerak bangun. Nah, masuk konsultan, masuk pekerja, masuk tukang semua. Jadi sampai saat ini sudah mencapai lebih dari 2 tahun sedikit. Alhamdulillah, termasuk tercepat ini karena dana cukup ya. Jadi yang kami sangat sedih, kami sayangkan, tapi apa yang kita mau buat karena Allah Ta'ala berkehendak lain. 1 tahun setelah bergerak pembangunan ini, karena kami sangat sedih, saya sedih kan, karena saya selalu dekat dengan beliau. Dia dipanggil Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kemudian dia sampaikan kepada kami yang bahwa ini pembangunan ini akan dilanjutkan oleh pihak keluarga dan anak-anak semua. Insya Allah pihak dari keluarga dan anak-anak semua malah lebih senang lagi dia menerima amanah ini. Dia jalani semua amanah almarhum untuk menyelesaikan masjid ini. Tapi saya pribadi, saya melihat dari awal sampai akhir dan pas almarhum meninggal, dipegang oleh keluarga dan anak-anaknya, spek pekerjaan ini lebih bagus lagi. Lebih bagus, ya. Nah, perhatian lebih bagus lagi. Tidak boleh karena menjalankan amanah orang tua. Tidak boleh kurang. Nah, malah lebih dari amanah almarhum, lebih tinggi lagi dia bagus. Dia bangun ini. Nah, kami dari lihat semua itu. Jadi insya Allah mungkin semua keluarga, kami juga mengucap terima kasih semua atas keluarganya dan Pak Fauji yang saat ini sebagai Direktur Utama kan, PT Dunia Berusaha. Pak Fauji sering ya ke sini ya. Insya Allah mungkin nanti malam dia kemari. Besok sampai terus kun. Kalau ada umur insya Allah kan. Jadi itulah Pak kira-kira. Ya, kita coba lihat Pak ya, sebentar kita lihat. Siap. Ini ide dari siapa Pak? Ini karena ada untuk kursi roda ya, untuk para lansia. Ini kan jadi masjid kemarin kami tahu dia jadi salah satu masjid percontohan ramah lansia. Ini idenya dari Pak almarhum Pak Muhammad Hanafi. Ini semuanya memang dari ide Pak almarhum. Pak almarhum semua sudah didesain sedemikian rupa. Karena yang intinya mereka, Bapak almarhum, kepingin masjid ini dengan sesempurna mungkin. Karena di awal ceritanya, dia membawa kami 4 masjid untuk sebagai sampel ini, contoh untuk membangun masjid ini. Yang pertama kami melihat Masjid Islamic Center. Ada 6 orang kami yang berangkat ke Banda Aceh. Islamic Center kami lihat sebagai sampel, satu. Kemudian Masjid Blang Malu Bernun yang di depan SPBU itu. 2. Ketiga Masjid Silmi. Keempat Madinah. 4 ini direka-reka dijadikan satu. Makanya inilah kubah ini berbentuk Madinah. Ini nanti. Oh ini ya. Menara 2 menara ya. Kalau yang putih ini, kubah ini berbentuk Islamic Center, cuman ini bentuk putih masih. Nggak sama warna. Kalau yang dalamnya berbentuk Masjid Silmi dindingnya. Dalam dinding kan. Kemudian areal masjid dalam itu areal Masjid Blang Malu. Karena luar langsung 4 tiang dia, nggak ada tiang banyak. Kita coba lihat Pak ya. Ya boleh. Ini untuk kursi roda. Jadi jarang di masjid di Aceh yang ada fasilitas kursi roda untuk difabel ya, untuk disabilitas
dan para lansia. Ini ada 2 malah di sana. Siap. Itu untuk perempuan dan ini untuk laki-laki, ada 2 pintu masuk ya. Ini untuk kursi roda disediakan ya. Disediakan lengkap. Apabila ada orang-orang yang butuhkan semua dipakai. Ini belum siap, Pak. Ini tempat untuk penyimpanan barang-barang, alat kebersihan segala macam. Nah, karena ini belum siap dalam perbaikan. Kalau yang ini untuk apa itu, Pak? Yang mana? Yang ini untuk orang-orang yang sakit, kita bawa yang sakit. Langsung tandu ya. Lengkap, tandu. Ya. Kita coba lihat di dalam fasilitasnya apa saja, bagaimana bentuk masjidnya, Pak ya. Ini ada doa, niat itikaf dulu di masjid ini ya. Siap. Kalau mau masjid ini, nawaitul itikafa fi hazal masjid lillahi ta'ala. Kita masuk tempat perempuan dulu, Pak. Di sana. Jadi pintu masuk perempuan, kita coba lihat. Nah, ini. Assalamualaikum. Nah, ini ada mukena, Pak ya? Ya, orang perempuan. Ada mukenanya disediakan dan bersih selalu, Pak, ini. Semua dijaga, ya? lengkap kita sediakan, telekom, semua baju pengganti ada. Ada baju ada, juga, ada, Pak. Kalau baju yang laki-laki tadi ya. Ya, ada Al-Quran, jadi ada satu sudut ya untuk perempuan, bagi yang ini mungkin yang ibu-ibu lansia yang tidak sehat, yang sakit. Iya, jadi sambil duduk baca Al-Quran, taruh Al-Quran di atasnya. Kita coba masuk lewat sana di laki-laki. Ini dengan di AC, Pak ya? AC. Full AC. Fasilitas full AC, Pak. Ya. Tersedia baju segala macam pengganti. Ini ada baju untuk laki-laki ya, baju pengganti, sholat kain sarung. Nah, ada kain sarung juga nih. Ya. Ada kain sarung. Ada AC banyak sekali ini AC-nya. Kalau kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 12. Minimal lah 12 AC. Jadi ini ada Al-Quran. Kemudian Bang, buka. Ada apa ini, pembatas sholat ya. Ada kursi juga. Orang para lansia maupun disabilitas, orang yang berkebutuhan khusus bisa untuk sholat sambil duduk dan membaca Al-Quran. Ini di dalam penampakan di dalamnya seperti ini. Ada. Kalau yang ini untuk apa, Pak? Ini ada tripod, banyak sekali tripodnya, Pak ya. Yang ini ya untuk apa? Untuk orang pada saat nikah ya, ini digunakan ini. Untuk pernikahan ya. Untuk pernikahan. Berarti dia pakai kamera, HP. Berarti disediakan tripod ya. Lengkap. Ramai, Pak ya, sudah. Ramai. Yang menikah kira-kira udah berapa pasangan nih? Sekitar yang tulisan sekitar 10-an ada udah. 10-an sudah ya, melakukan ya akad nikah di sini. Jadi memang ada panitianya untuk siap semua ada. Panitia pernikahan ada. Semua lengkap, kita fasilitas lengkap semua. Berapa banyak orang yang waktu saya nikah, Pak? Untuk yang pegawai di sini untuk masjid ini? Kalau yang termasuk cleaning service-nya Bilal, dalamnya termasuk 8 orang. 8 orang yang menjaga kebersihan lingkungan ini. Termasuk security ya? Security tambah malam 2 orang. Malam 2 orang security. Jadi keamanan di sini insya Allah dijamin, Pak? Insya Allah dijamin, Pak. Itu semua gaji mereka tuh? Itu ditanggung oleh pihak yayasan tuh, Pak, almarhum Muhammad Haji Hanafiah. Ada semua. Yayasan HM Hanafiah? Iya, ada yayasan. Kita lihat, Pak. Termasuk biaya operasional untuk semua cleaning service, bilik, imam, khatib, itu ditanggung semua. Alhamdulillah masih ada rezekinya. Iya. Mudah-mudahan ada rezeki. Kita doakan terus supaya mudah rezeki ya. Ya, mudah rezeki terus. Ada untuk listrik ya. Listrik, air juga, Pak ya. Nah, ini semacam yang tadi Bapak bilang bahwa ini di Masjid Haji Harun Kecilimi ya. Iya. Jadi Masjid Haji Kecilimi Banda Aceh ada mihrab di sini. Kita lengkap semua fasilitasnya. Lengkap. Masuk. Terus
Di tempat Di sini ada ruang pertemuan ternyata. ruang pertemuan imam segala macam, iya. istirahat. Ada ruang pertemuan imam. Ya, sebagai informasi, Siralun kemarin tahun 2024 masjid ini masuk memenangkan untuk kategori masjid percontohan dan ramah yang dilaksanakan oleh Kementerian Agama Republik Penyediaan Indonesia. minuman makan untuk imam, untuk khatib. Ini ada untuk tersedia semua nih untuk kebutuhan imam dan tamu-tamu mungkin yang akan berkunjung ke sini ya. Tempat ruang rapat, Ya, termasuk ruang rapat di sini. ruang rapat juga ya. Kemudian ini sekalian sambung. Ini. Oh itu ya. Masih ada ruang fungsional, masuk ke ruang fungsional. Nah, kita ada tempat penyimpanan untuk minuman hari-hari Jumat, kue-kue kita stop di sini baru kita keluarin. Jumat ini Jumat kita berikan disediakan minuman ringan. Nah itu semua disediakan kita untuk bikin ini depan-depannya semua. sholat Jumat. Kemudian sholat Jumat. Ini tempat wudhu imam dan khatib ya. Nah, ini WC imam. Ya. Nah, mungkin alhamdulillah. Itu toilet duduk. Ini ada dua macam. Ini toilet jongkok ya. Bersih sekali ini. Nampak sangat bersih. Ada wastafulnya juga di sini. Kalau ini kamar tempat stok alat-alat. Ya, janitor ya. Ada apa? Untuk ruang janitor. Oke, mantap sekali ini. Termasuk slop kita sediakan untuk imam semua. Untuk imam ya. Untuk masyarakat umum. Masyarakat di luar ya. Di luar kita sediakan. Ini karena untuk toilet. Kemudian ini langsung kita menuju ke ruangan sekretariat. Kita ke ruang sekretariat. Ini ruang sekretariat. Ya. Jadi ini ambal ini sebagai stok cadangan kita, Pak. Nah, ambal tempat sembah salat ini sebagai cadangan. Cadangan ya. Nah, cadangan kita setelah itu nanti udah kotor kita cuci kita ganti. Ganti yang ini ya. Ini ruangan saya lengkap dengan fasilitasnya juga termasuk laptop, mesin kopi semua lengkap. Ruang sekretariat, ruang Bapak berarti ini ya? Ya, ruang Pak Jalil nih. Nah, di Ustaz Jalil nih. Yayasan Haji Muhammad Hanafiah ini tulis. Termasuk alat-alat kerja kita sampai pisau kecil kita tersedia lengkap. Sampai obeng kecil tersedia lengkap semua. Lengkap. Lengkap semua kita sediakan. Kakas yayasan ya. Termasuk baut-baut semua kita lengkap sediakan. Ini yang pembatas untuk pembatas di depan, Pak. Waktu jika ada butuh. acara ya. Jika butuh. Acara nikah biasanya dipakai seperti itu. Alat-alat medis semua kita siapkan. Itu kan apa? Oksigen. Oksigen. Nah, ini ternyata ada oksigen jika ada yang butuh bantuan ya. Butuh bantuan. Butuh bantuan ada. Kalau ini untuk kecelakaan kecil-kecilan semua apa? Ya. Oke. Kita coba jalan lagi ke depan. Ini ruang panel ya. Ini panel, masuk, nggak apa masuk. Ruang panel. Panel. Yang masuk aja ke dalam. Ini ada kontrol CCTV-nya ada di sini. Terus ini ada audionya ya. Untuk kontrol audio dan semua listrik di sini Pak ya. Lengkap. Itu AC semua total berapa tuh? 12 AC ya. Nah, ini bisa keluar lewat sini Pak ya? Iya. Nah, ini kembali ke dalam ruang utama masjid. Ke pelajar. Ini di atas lahan 4 hektar, 2 hektar tadi. 2 hektar kurang Pak. 2 hektar, nanti di luar itu akan dibangun taman Pak ya? Taman. Lalu ada rencana bangun gedung tahfiz. Gedung tahfiz. Gedung tahfiz direncanakan Pak kemari. Rencana gedung tahfiz kemari. Di sini ya. Kemari gedung tahfiz direncanakan kemari.
Karena ini posisinya akan dibangun selasar ya, pakai paving block 3 meter keliling. Sebagian nanti diaspal untuk Ya, jalan. sebagian aspal. Ini akan jalannya tembus ke sana, Pak. Keliling, Bisa Pak. keliling, Keliling, ya? keliling, Pak. Bisa Nah, keliling, ya. jalan keliling. Nggak ada yang mati, jalan keliling. Jadi mungkin akan ada penambahan areal Ya, lahan, Pak, rencana ke sana, Pak, itu. ke sini ya, Nah, tafisnya di ke sini sana ya. rencana. Mungkin akan dibangun juga gedung pertemuan ya. Iya, ya, kadang ya mau resepsi setelah bernikah, kadang mungkin acara ada orang di sini. sewa nanti untuk kemakmuran masjid kan. Iya, ya. Bisa jadi biasa kalau kami lihat di Palembang ada Masjid Aceh yang dibangun di Palembang, lengkap dengan hotelnya, dengan resepsi pernikahan itu, acara kenduri-kenduri di sana ya. Maulid juga. Oke, baik, terima kasih Pak Jalil atas waktunya. Alhamdulillah Bapak juga udah kemari dari jauh-jauh datang. Mudah-mudahan bisa jadi berkah kita semua kan. Iya, kita saling membantu Pak ya. Iya, siap Pak. Oke, selalu. Udah siap ya? Kali lah ya, heo lah ya. Tahu teo. Nyom Pak Mano. Yang bawa kedua ya, yang boleh. Oh. Yang lah. Oh, mana janitor ah. Nyo si jongkok. Terus